gue ketemu nih ada orang bang sendirian nih jalan nih, jalan. Negor nih bang, malam amat bang turunnya. Dia pakaian pendaki. Gue nggak tahu lah entah dia sama solo hiking atau bukan. Cuma intinya setengah 12 malam bang, sendirian, kondisi mau naik. Gue kaget juga kan. Sempat negor tuh berhenti. Malam banget bang turun. Iya nih ada yang sakit sama cedera gitu kan. Kita cedera nih bang. Oh, yaudah hati-hati. Dia bilang gitu kan, hati-hati gitu. Jangan pada ngelamun. Nah, yang lebih aneh bang, dia tahu bang masalah yang si Sasa. Dia bilang dijaga ya tuh yang cewek. Dia bilang gitu. Gue langsung bengong bang. Kok dia tahu? Gue bilang gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Merbabu pada beberapa bulan lalu. Tapi sebelum narasumber kita hadirkan untuk bercerita, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Ya, assalamualaikum Bang Erwin. Ketemu lagi kita, Bang Erwin. Jadi Bang Erwin ini tempo awal tahun ya, awal tahun kita ketemu di Gunung Sindoro. Dan ketemu lagi sekarang. Oke, tapi kita nggak bahas cerita tentang Gunung Sindoro ya. Kali ini Bang Erwin akan menceritakan pengalaman mistisnya waktu mendaki ke Gunung Merbabu. Bulan lalu Bang ya. Bulan Maret. Masih baru banget, masih hangat. Oke, Bang Erwin, bisa diceritakan sedikit aja kisi-kisinya Bang Erwin. Kisi-kisinya apa? Jadi waktu itu gue naik Gunung Merbabu via Swanting sih bang. Oke. Dan itu gue dapat gangguan sampai dilihatin gitu bang, makhluk tersebut. Itu ternyata ada beberapa teman gue ternyata dia lagi dapet bang. Lagi dapet gitu. Itu sepanjang trek turun sih lebih banyak bang. Kita dihantam itu pas trek turun, dari suara-suara sampai diwujudin itu semua 12 orang teman gue tuh ngeliat semua. Oke. Bang Erwin disimpan dulu cerita. Siap. Tapi sebelum Erwin menceritakan pengalaman mistisnya lebih lanjut lagi, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Erwin. Langsung aja kali Bang ya. Boleh, siap. Santai aja ceritanya Bang Erwin biar penonton di rumah bisa menikmati dengan tenang. Siap. Gitu dan santuy mereka. Oke, silakan Bang Erwin. Jadi ini pendakian gue yang ke-11 sih bang. Jadi gue setiap pendaki itu gue hitung bang. Oke. Ya, jadi ini belum lama banget sih, bulan kemarin Maret. Itu tepatnya di tanggal 18. Jadi rencana gue pengen naik di 18, turun 19. Nah 20-an, tanggal 20 itu pengen malam minggu di Jogja bang rencananya gitu kan. Jadi gue naik itu ber-12 termasuk gue gitu kan, 12 orang. Nah di situ gue emang ditugasin untuk nyari transportasinya bang, transportasinya untuk berangkat ke Merbabu via Swanting waktu itu. Singkat cerita, berangkat dari Jakarta itu hari Kamis malam jam 11 malam. Nyampe base camp itu sekitar jam setengah 12 hari Jumat. Oke. Nah, nyampe langsung prepare, makan, dan kebetulan itu hari Jumat bang, jadi rencana teman-teman pengen start trek naik itu setelah sholat Jumat. Singkat cerita, jam 2 siang hari Jumat itu kita langsung naik trekking. Jadi dari base camp naik ojek sampai pintu masuk hutan. Sampai masuk itu hutan kita berdoa lagi. Setelah itu langsung menuju ke pos 1 bang. Menuju ke pos 1. Nah itu emang setiap pendakian itu gue selalu ngevideoin kan bang ya, karena buat bikin konten juga kebetulan. Jadi di trekking itu gue selalu rotasi bang, kadang di paling belakang, kadang di tengah, kadang di depan gitu kan. Singkat cerita jalan sampailah pos 1 bang. Ke pos 1 itu sempat break tuh bang, break sebentar ya kan. Break sebentar, beberapa teman gue itu ada yang 3 orang duluan jalan ke
lembah gosong. Oke. Jalan kan misalkan di Via Swanting itu sebelum pos 2 itu kita ngelewatin 4 lembah bang ya. Lewat lembah gosong, lembah Cemoro, lembah Ngirjan, sama lembah Mito. Setelah itu gue lanjut jalan tuh di pos 1. Jalan. Nah sebelum gue start trek naik itu sebenarnya itu gue udah ada pesan sih bang di ojek. Jadi pas gue naik ojek dari base camp ke pintu masuk hutan itu, tukang ojeknya itu kayak ngasih pesan ke gue itu kayak, Mas nanti kalau lewat lembah Mito permisi ya, mengucapin assalamualaikum gitu kan. Yang gue kan masih kayak ya udah gitu kan, nggak terlalu gue pikirin gitu kan. Oh iya Mas, siap, paling gitu doang kan. Lanjut ke pendakian dari pos 1 gue jalan bang, ya kan, nyampe lembah gosong. 14 lanjut lembah Cemoro, sempet break sebentar. Alhamdulillah sih pas pendakian nanjak tuh masih aman bang, aman, itu nggak ada gangguan sama sekali. Singkat cerita sampailah gue di lembah Mito sebelum sampai pos 2. Itu sekitar jam 5 sore ya. Posisi itu yang memang udah agak gerimis ya, agak gerimis. Nah teman gue itu berencana mau buka flysheet nih bang, buka flysheet. Cuma gue mikir ini udah jam 5 nanggung ya. Karena kita rencana itu mau ngecamp tadi di pos 3. Cuma gue lihat waktu kayak nggak mungkin di pos 3. Karena ada beberapa perempuan juga ya ikut naik. Jadi ke-12 orang itu ada 3 orang yang cewek bang. Ada 3 orang yang cewek. Yang satu emang udah berkeluarga sama suaminya ikut. Yang 2 ini pacarnya temen gue, yang 2 orang. Akhirnya ya udahlah, gue ngikutin deh gitu kan. Karena ini semua kan temen gue semua nih. Akhirnya gue ngikut lah buka flysheet. Karena udah agak hujan. Gue mikir ya udah nunggu hujan doang paling. Ternyata pas udah buka flysheet, dia bukan nesting juga bang, bukan nesting. Akhirnya ya udah makan Indomie, minum kopi gitu kan. Lumayan lama tuh bang, 1 jam ada tuh. Sampai jam 6 sore. Waktu maghrib itu kita masih di pos lembah Mito. Sampai situ, ya udahlah, gue bilang, yuk lanjut yuk, keburu malam nih gitu kan. Ya udah ayo Win, nunggu maghrib dulu. Oke gitu. Sampai udah selesai maghrib, lanjut perjalanan bang ke pos 2. Itu udah lumayan gelap deh, itu jam 6-an. Jadi pas mau ke jalan ke pos 2 itu, beberapa teman gue ada yang di depan bang, ada yang di depan, dan posisi gue tuh di tengah, ada yang paling belakang. Oke. Nah gue di tengah itu ada berempat nih, ada berempat. Emang pas gue jalan itu setelah maghrib, di situ gue udah ngerasa ada hal-hal yang aneh sih menurut gue gitu. Jadi pas jalan menuju pos 2 itu, gue nyium, jadi jalan nih. Gue sama temen gue namanya Lutfi, sama ceweknya juga bang. Sama satu lagi temennya Lutfi, gue lupa juga namanya siapa. Jadi pas gue jalan itu pada nggak terlalu jauh, gue kayak cium aroma bunga wangi-wangi gitu bang. Ya, wangi-wangi, terus gue nyeletuk tuh bang ke temen gue, lu pakai minyak wangi gitu kan, lebay lu bilang itu kan. Lah siapa pakai minyak wangi Win gitu, cewek lu kali itu pakai, gue bilang gitu kan. Kagak Win, cewek gue nggak pakai minyak wangi. Terus gue mikir, ini wangi apaan? Itu wangi banget bang. Wanginya itu kayak wangi apa ya? Dibilang melati, bukan melati, cuma wanginya wangi gitu. Terus itu ya udahlah, gue lanjut jalan, gue nggak hirauin kan. Sampai jalan itu masih kecium tuh bang aroma wanginya, harumnya gitu, harum wangi bunga, entah bunga apa gitu kan. Jadi gue hirauin jalan tuh. Cuma temen gue ini nggak nyium bang, cuma gue doang gitu kan. Nggak nyium. Yang gue bingung tuh, mereka nggak nyium. Makanya dia tuh bilang temen gue si Luffy ini, wangi apaan Win gitu kan. Orang nggak wangi kok gitu. Kan gue tuh Lutfi atau nggak ceweknya ini dia pakai minyak wangi gitu kan. Sebelum berangkat dari pos Mito gitu kan. Ternyata nggak pakai minyak wangi dan mereka pun nggak nyium minyak wangi bang. Jadi gue doang gitu. Udahlah gue jalan tuh bang. Singkat cerita, nyampe lah di pos 2 bang, jam 8 malam. Nyampe pos 2 jam 8 malam. Di situ kondisi di pos 2 hanya ada 1 tenda bang, yang ngecamp. Akhirnya gue putusin, kita ngecamp pos 2 aja nih. Karena kalau lanjut ke pos 3, jauh, takut kemalaman. Itu dalam hati gue sih itu agak nyesal juga sih di pos 2 bang, karena mata air agak jauh nih. Karena mata airnya itu yang ada ngalir air di sebelum pos 3. Mata air itu lumayan jauh bang gitu. Akhirnya udahlah pos 2 karena juga ada cewek,
yang ikut gitu kan. Kita putusin pos 2. Gue itu di situ bawa 4 tenda bang. Jadi yang 3 kapasitas 4, yang 1 kapasitas 2. Bangunlah tenda. Dari bangun tenda itu kita agak jauh bang. Jadi 2 di sebelah sini kiri, di sini trek tengah nih. Nah yang 2 lagi di sini bang. Jadi tenda gue tuh yang sama kapasitas 2 orang gitu kan. Nah gue tidur itu bertiga nih sama temen gue. Udah selesai bangun tenda, yang cewek-cewek masak. Nah gue iseng nih bang, emang setiap pendakian itu sambil nunggu makan mateng atau nunggu ngantuk, gue suka gini bang, sharing yuk tentang lo punya pengalaman mistis gak sih sama nanjak gitu kan. Suka iseng aja gitu bang. Padahal itu bisa bikin sugesti juga kan bang, takutnya gitu kan. Tapi teman gue ya udah akhir cerita tuh bang. Ada beberapa teman gue juga cerita pengalamannya pas naik merbabu juga gitu kan, tapi via selo. Selesai cerita, singkat cerita, makanan mateng, gue makan, selesai makan, sekitar jam 11 tidurlah bang. Tidur itu satu tenda, di tenda gue ada 3 orang termasuk gue kan. Jadi 4 tenda yang suami istri berdua di tenda kapasitas 2. Nah di atasnya tenda gue bertiga, di seberang 4 orang, di bawahnya itu 3 orang plus itu buat dapur umum gitu bang. Gue tidur bang, itu jam 11 kan gue tidur. Pas gue tidur gue kebangun tuh bang, sekitar jam 1-an hampir jam 1 gitu kan. Gue kebangun, gue tuh ngedengar kayak ada orang jalan bang di samping tenda gue. Jadi tuh belakang tenda gue tuh langsung tebing itu bang, cuma ada space sih, emang ada space untuk jalan orang gitu kan. Gitu kan. Jadi ini tenda gue, nah tenda yang satu lagi depan itu agak jauh bang, soalnya kan agak turunan gitu tuh, nggak landai gitu kan, jadi nggak terlalu deket. Itu gue dengar ada yang jalan tuh bang dari samping gue tuh. Sekarang gue tidur di pinggir. Pikir gue kan itu mungkin temen gue kali yang ngencing ke belakang gitu kan. Cuma aku ini jalannya bukan ke belakang, malah kayak muterin bang. Oh, bukan muter tenda. Iya, itu jalan. Cek, 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 cek. Itu muter tuh. Sekali, 2 kali, gue mikir nih ngapain gitu kan. Muter gitu, kok mau ngencing malah muterin tenda gitu. Nggak lama gue bangun teman gue dong kan, bangun, terus gue bangunin, temen gue nggak bangun tuh bang, susah banget bangunnya kan. Akhirnya gue mikir tuh ngecek apa kagak gitu. Nah sebelum gue memutuskan untuk ngecek itu keadaan di luar, itu pas dia jalan di posisi belakang, itu gue dengar suara kayak ngegerem gitu bang. Kayak macan, bukan? Entah deh bang, tuh suara apaan tuh. Dibilang macan, cuman dalam banget. Macan kan, ini ya kemacan ya. Beda suara hewan sama suara geraman orang gitu bang. Jadi itu geraman orang. Kayak gitu bang. Situ gue langsung, tuh apaan gitu kan. Gue takutnya juga mungkin bagas tuh apa kan. Karena gitu first time gue ke Merbabu. Gue juga nggak tahu itu ada bagas atau enggak di pos itu kan. Ya pikiran gue takutnya hewan. Akhirnya gue memberanikan diri bang untuk mengecek kondisi di luar. Cuman gue nggak sampai keluar jauh-jauh sih, cuma buka tenda di sekitaran depan tenda aja kan. Pas gue cek, itu nggak ada bang, nggak ada sama sekali. Nggak ada orang yang lewat, nggak ada hewan yang di sekeliling tenda. Dan lampu-lampu tenda teman-teman itu gelap semua. Inti itu nggak ada yang bangun. Pasti kan kalau misalkan oke lah, misalkan temen gue habis buang air kecil gitu kan, pasti kan lampu tenda masih nyala atau ada kegiatan gitu, kelihatan lah gitu. Ini benar nggak ada yang bangun, lampu tenda mati. Di situ bang gue langsung buru-buru bang. Nah sebelum gue masuk tenda itu tiba-tiba bang, angin kenceng bang. Itu angin kayak kenceng banget ya, kayak nabrak muka bang. Aduh merinding bang. Dia nabrak muka angin kenceng, gitu kan. Bilang wah apaan nih kan. Buru-buru bang, jadi dia bang langsung masuk tenda, sleting langsung pakai SB, tidur gue, langsung gue tutupin muka gue pakai SB, ya kan. Singkat cerita, gue bangun lah tuh bang 3:30 untuk summit. 3:30 bangun, terus langsung prepare dong untuk summit. Sekitar jam 4 pagi mulai summit, kita semua tuh 12 orang berdoa, mulailah trekking summit bang ke puncak. Jadi sebelum puncak itu kita harus ngelewatin lembah lagi tuh bang. Setelah pos 2, gue lupa nama lembahnya apa. Baru lalu pos mata air, pos 3 puncak gitu bang.
Itu jam 4 gue start naik. Nah pas lagi jalan itu beberapa ada 4 orang temen gue itu jalan duluan bang. Dia bilang gue duluan ya berempat. Oh yaudah duluan gitu. Jadi gue gabungan sama grup yang belakang nih bang gitu. Sisanya jalan belakang. Lagi jalan sampai tuh di lembah sebelum pos mata air. Gue lupa nama lembahnya apa. Di situ sempat break. Ada satu teman gue cewek. Jadi dia itu ceweknya teman gue. Dia mukanya gimana ya, kayak kecapean atau gimana, gue nggak paham juga bang. Gue liat itu mukanya agak pucat sih bang. Terus gue tegur kan, nama Syah dia. Syah, aman bang, bilang gitu kan. Mau tolak angin gak? Kasih gitu, gue tawarin kan. Enggak bang, aman kok. Ya udah gitu. Terus akhirnya setelah udah istirahat, lanjut jalan nih bang. Jalan itu posisi masih jam 4:30 kan, masih gelap gitu. Posisi gue jalan di depan bang, nge-track bang, di depan jalan. Di pertengahan jalan tiba-tiba tuh si Sasa memuntah gitu bang, kayak gitu-gitu kan. Pada panik juga kan bang. Saya kenapa sih gitu. Itu masih trek bang, itu trek setapak tuh bang. Itu kan kalau misalkan menuju mau ke puncak itu treknya agak sempit banget, setapak kiri kanan tuh tebing gitu kan. Akhirnya tuh berhenti bang di trek dengan posisi trek itu nggak landai bang, lagi agak naik gitu kan trekkingnya. Terus berhenti, gue bilang tuh, Sasa kenapa tuh? Kayak mau muntah, nggak lama dia muntah bang. Wah kan muntah tuh, jadi muntah bang banyak tuh. Terus gue bilang, lo mau ini kan nih tolak angin gitu. Nggak mau deh bang, nggak bang, udah paksain cewek tuh gitu. Jadi gue kasih tolak angin. Nah pas gue lagi gitu si Sasa, ada teman gue di paling belakang bang, cowok ya kan. Gue ngeliat dia tuh kayak gimana ya bang? Dia pada belakang kayak ngobrol gitu bang, kayak orang lagi ngobrol, ada seseorang lah gitu kan. Iya, gue ngeliatin kan, itu ngapain itu, kayak ngobrol, cuma ngobrolnya pelan-pelan gitu kan, pelan-pelan. Terus gue tegur, Pi, ngapain lo gitu? Oh ini kagak, ini habis ini gitu bilangnya. Gue bilang gitu doang, ini habis ini nih, gitu kan. Karena polisi agak terlalu jauh kan sama gue bang gitu kan. Gue agak terlalu jauh, gue bilang teriak gitu, Pi, lo ngapain gitu kan? Nggak apa-apa kok gitu, ini habis ini gitu kan. Nggak lama jalan itu udah selesai, Sasa udah mulai mendingan, mulai jalan lah gue bang menuju ke pos 3. Singkat cerita, di pos mata air gue sampai sekitar jam 7 bang, udah siang tuh. Pos mata air sampai, gue langsung isi air lah tuh bang yang kosong-kosong ya kan, isi aqua kosong. Sempet break sebentar, sekitar jam 7 lewatan mulailah melanjutkan perjalanan pos 3. Sampai pos 3 tuh bang jam 8 kurang, bablas langsung ke puncak bang. Singkat cerita sampai puncak Swanting itu jam setengah 10-an sampai puncak Swanting. Jadi di puncak Swanting itu gue juga kena badai bang. Jadi itu kabut tebel, anginnya sejadi-jadi bang, kenceng banget anginnya. Dan ya udah tuh akhirnya teman-teman gue pada mutusin, ya udahlah kita sampai puncak ini aja Swanting, nggak usah sampai puncak apa namanya yang di puncak Merbabunya tuh. Triangulasi. Iya gitu. Karena kondisi juga nggak memungkinkan. Kalau bisa bilang sih badai, cuman gerimis ya, karena angin mungkin ya, angin kenceng jadi gerimis, jadi kayak kenceng banget itu bang. Deket banget ya bang. Kenapa? Deket. Makanya itu bang, nanggung. Soalnya tambah kan si cewek ini bang, ya kan lagi kondisinya kurang fit gitu. Itu lagi lemes bang, mukanya lemes banget kan. Akhirnya udah tuh kita foto-foto aja lah di puncak Swanting. Cuma sempat sih bang, gue bilang ya udah kita coba tunggu sebentar. Kalau emang kabut terbuka lanjut gitu kan. Oke Win, ditungguin ada hampir 1 jam nggak kebuka bang. Katanya ya udah Win, lo misalnya emang mau lanjut aja gitu kan. Gue paling turun ke tenda, takut siang juga biar langsung masak. Iseng juga sendiri bang gitu, maksudnya nanti turunnya gitu kan. Takut juga kelamaan juga, udah siang juga, itu jam 12-an lah, 12-an. Soalnya kan 3 ke 2 jauh banget bang treknya gitu kan, udah jauh, takut kesiangan juga, kondisi juga cuaca gerimis, takutnya gue turun malah hujan, repot gitu. Akhirnya udahlah sampai puncak Swanting aja gitu. Akhirnya udahlah turun bang, singkat cerita sampai lah gue di pos 2 bang, tenda itu sekitar jam 1:30-an lah, 1:30 nyampe, langsung pada masak nih bang, yang cewek masak. Gue juga kebetulan cedera juga bang, kaki bang, pas perjalanan dari puncak ke tenda pos 2 itu kaki kena bang, ketarik tuh dengkul. Itu jadi nggak bisa ditekukin ya bang,
Jadi misalkan udah lurus nih, mau ditekuk sakit bang, gitu. Jadi udahlah gue selonjorin tuh bang di tenda, ngasuk juga sambil minum obat. Setelah itu makanan matang, pada makan, hujan tiba-tiba gede bang. Yang rencana kita mau turun jam 3 atau jam 4 lah, paling sore jam 4, hujan gede lagi bang, jadinya bang. Akhirnya teman gue juga bilang kondisi si yang Sasa ini tadi muntah, dia juga belum stabil bang. Dia pas dia anak-anak lagi pada masak, dia tidur bang, tidur. Akhirnya ya udahlah kita nunggu hujan berhenti, sekalian juga biar Sasa istirahat dulu gitu kan. Ditambah gue juga mikir kaki gue juga biar mendingan dulu lah gitu kan, karena sakit banget sih bang kaki kiri gitu. Singkat cerita, jam 4:30 hujan nggak berhenti juga bang, nggak reda juga. Di situ perdebatan mulai deh bang, teman-teman gue tuh yang cowok tuh. Temen gue bilang nih ngusulin, ini hujan gak berhenti. Kalau terus kayak gini kita nambah 1 malam lagi di sini. Gitu. Dia bilang gitu. Terus gue mikir kan, gue emang sih rencana awalnya itu kan balik dari Merbabu itu mau ke Jogja bang, malam mingguan di Jogja. Gue bukan masalahin malam mingguan ke Jogja, nggak masalah, yang penting turun, maksudnya selamat dulu lah turun gitu. Cuman gue nggak setuju bang, itu sempat ada perdebatan lumayan ini bang. Gue bilang jangan nambah semalam. Ini logistik tinggal Indo bang, Indomie 3, air tinggal sebotol doang, riskan gue bilang. Kita 12 orang, kalau cuma berempat oke. Ini 12 orang, cuma aqua sebotol, Indomie 3, mata air jauh. Yang ada takutnya satu orang yang lagi sakit gitu kan, takutnya kita semalaman kita semua kena sakit gitu. Pokoknya kita turun ini malam ini, mau kena malam nggak apa-apa, mau tengah malam sampai besok nggak apa-apa. Gue bilang gitu bang. Akhirnya anak-anak mikir, pas gue bilang logistik juga gue tekan logistik tinggal segini, akhirnya pada setuju tuh bang. Yaudah kita turun sekarang, cuma catatan hujan tunggu berhenti. Yaudah oke, deal gitu. Singkat cerita, jam 6 kurang, hampir mau maghrib hujan berhenti bang, mulai reda. Akhirnya kita nyicil lah packing. Oh iya, nih reda nih hujan, packing dulu deh nyicil biar cepet, biar nggak kemalaman. Oke. Packing tuh bang, packing sampai jam 7 selesai packing, mulailah gue turun ke base camp bang. Nah inilah awal menurut gue sih ini yang paling apa ya? Paling barbar sih bang. Gue gak bakal lupain bang ini perjalanan turun bang. Gue jam 7 turun, doa dulu. Di situ juga bilang kan, ini kita jalan jangan misa-misa ya, rapet aja rapet. Yang belakang ketinggalan jauh ngomong teriak, Rick, kita tungguin. Pokoknya rapet aja terus, jangan ada yang duluan, jangan di paling belakang gitu. Jadi rapet. Jadi itu turun 12 orang tuh berjejer ya bang, paling belakang, berjejer tuh sampai belakang kan. Nah posisi gue di paling depan bang, karena gue juga kaki lagi sakit, gue di paling depan. Otomatis kan yang belakang ngikutin speed gue bang. Itu gue pelan-pelan jalan kan. Jalan tuh mulai Star Trek turun. Berarti kalau dari pos 2 kita harus lewatin ke lembah Mito dulu bang. Nah, gue jalan bang, gue lagi jalan nih. Nah, sebelum nyampe lembah Mito, awal baru turun bang dari pos 2. Gue kan nunduk, ya soalnya kan treknya tuh agak terjal bang ke bawah. Itu gue sempet agak ngeliat ke depan bang. Itu di sebelah kanan gue ngeliat kayak putih panjang bang, putih panjang gitu. Gue kaget kan, itu apaan putih panjang yang? Itu udah pikiran gue udah aneh tuh. Wah, apa ini makhluk atau pocong atau gimana kan? Udah nunduk aja tuh, nunduk. Gue tegesin lagi, putih bang panjang pinggiran tuh, kayak tiduran gitu. Pas gue jalan, ternyata bukan bang, itu iseng juga sih orang tuh, celana jas hujan bang, dijejerin di landaian gitu bang. Jadi itu warna silver, jadi kalau kegelapan itu kan warna putih, ya kan? Gue udah panik bang, kondisi tuh udah lagi gerimis kan, gerimis syahdu gitu. Makanya itu, lagi kondisi udah capek, gue liat kayak pocong gitu. Cuma pas gue deket, ternyata bukan, itu jas hujan, celana doang, iseng tuh. Terus gue bilang juga sama teman gue yang belakang tuh, bilang yang belakang tuh, ya ini celana gitu kan. Gue juga sempet pindahin bang, karena bahaya juga kan. Takutnya orang kecapean, halu, ya kan, bahaya gitu. Itu kan yang buat orang aneh-aneh, berpikir aneh-aneh kan. Kira gue pindahin juga tuh, celana tuh, iseng banget orang taruh situ kan. Jalan nih bang, gue lanjut jalan. Pas sebelum dikit lagi nih bang, mau sampai lembah Mito, itu gue kan itu treknya udah lumayan landai bang. Itu dari Kijauhan, jadi itu trek
lurus, setapak, kanan jurang, kiri tebing. Jadi belokan gitu bang, kiri gitu kan, terus ke kanan, baru lurus lagi tuh, ditrek lagi tuh. Jadi gue tuh ngelihat dari jauh tuh, sebelah kiri tuh kayak ada batu bang, gede banget kan, batu. Gue ngelihat itu apaan? Kok ada batu gitu kan? Cuma tuh kayak batu dipahat, bentuknya muka bang, muka doang, kepala, bentuk kepala, mbah bang. Kepala mamba itu gue jelas banget, demi Allah gue jelas banget. Itu ada mulut, hidung, mata, terus pakai belangkon, bang. Pakai belangkon. Nah di situ gue mikir, yang gue takut itu pas gue naik itu gue nggak ngeliat itu bang. Gue sampai gue inget, perasaan pas naik kayak ada deh batu gede gitu berbentuk pahatan muka gitu kan. Terus gue langsung berpikir positif terus bang. Salah kali nih, gue halu kali. Akhirnya makin deket, gue tegesin bener tuh bang, batu. Jelas bang, batu gede. Itu belum sampai pas batu ya, cuman udah lumayan deket lah. Akhirnya gue jalan aja fokus ke bawah. Gue sempat nundukkan, pas jalan nunduk, ngeliatin trek aja tuh, karena treknya lumayan kecil lah, setapak doang, berkabut juga. Pas gue sampai lokasi yang gue lihat batu itu bang, gue kaget bang sih dia bang. Itu nggak ada sama sekali batu bang. Itu cuma tebing doang, cuma ada akar-akar keluar gitu loh, kayak bekas longsor gitu. Gue langsung bermain tuh otak gue, masa iya gue halu beneran kayak sampai negesin yakin itu batu, beneran batu. Cuma pas gue nyampe lokasi yang gue liat batu, itu nggak ada bang, nggak ada. Mungkin kalau gue halu beneran ada kayak apa gitu, cuma bener nggak ada berbentuk batu atau gimana, nggak ada bang. Itu gue langsung flashback bang, omongan tukang ojek yang tadi di awal bang. Gue dapet pesan tuh dari tukang ojek bilang, mas kalau misalkan lewat lembah Mito permisi ya, kayak gitu kan. Gue langsung flashback tuh, dalam hati gue apa ini ya apa ini namanya ya, penunggu lembah Mito namanya Mbah Mito atau gimana, gue nggak tahu juga. Intinya itu gue ngeliat muka batu berbentuk pahatan muka mbah bang. Itu gue masih inget banget bang, di memori otak gue masih inget banget bentuk mukanya gitu bang. Gue sempat searching juga sih gitu kan, sejarah. Saking penasaran bang, ada gak sih emang ada sejarah nama Mbah Mito atau gimana gitu kan, tapi gue belum nemu sih gitu kan. Akhirnya melanjut jalan bang, jalan itu gue keep silent tuh nggak bilang sama temen gue juga yang belakang. Jalan nyampe lembah Mito bang, sempet break tuh bang, lembah Mito break sebentaran. Akhirnya lanjut jalan lagi bang, jalan ya, itu nyampe lah, singkat cerita nyampe lembah Mirjan, break lagi. Nah di lembah Mirjan, temen gue yang cewek ini muntah lagi bang, jadi lagi bang, muntah banyak banget. Wah, itu muntahnya apa ya, air doang bang, ada isinya. Air doang, muntah banyak tuh. Terus pada panik juga kan, ini kenapa nih kan si Sasa gitu, dari tadi masih muntah mulu gitu. Gue takutnya hipotermia doang bang, kekurangan cairan. Karena posisi juga kan yang tadi gue bilang, air cuma sebotol doang, sebotol penuh satu, tinggal sebotol. Dan teman gue satu orang yang laki bini itu ternyata megang stok air juga, cuma tinggal setengah gitu. Akhirnya yaudahlah gue kasih minum, gue bilang ini minum tokangin lagi gitu. Cuma dia keke nggak mau, akhirnya paksa nih sama cowoknya, akhirnya minum tuh bang. Singkat cerita gue lanjut lagi bang, berarti dari Mirjan ke lembah Cemoro. Nah pas sebelum lembah Cemoro bang, dia muntah lagi bang, jadinya muntah bang. Selesai habis muntah, dia sempet tuh bang, tadi kan gue berhenti, dia sempet kayak gimana ya, begini nih bang. Habis muntah kan muntah, terus dia duduk sambil begini diem. Cuman gak lama dari dia begini, dia kayak ketawa gitu bang, ketawa coba kecil. Aduh bentar bang, gue merinding. Dia tuh ketawa gitu, tapi sambil begini bang. Itu anak-anak diem semua bang, langsung bang kaget bang. Dia habis muntah tiba-tiba duduk gitu di trek, langsung begini bang dia. Gak lama dia begini langsung dia ketawa gitu. Tuh anak-anak semua pada diem tuh, 11 orang katanya, 11 orang pada diem. Akhirnya gue bilang tuh sama cewek kenapa gitu, bangun tuh, sah diem tuh bang, masih tahu tuh sah. Gak lama dia begini tuh, bangun lagi, cuma dengan muka tuh gimana bang, kosong gitu bang, tatapan kosong, terus pucat gitu bang. Cuma di situ gue sih nggak mikir aneh-aneh ya, gue takutnya hipo doang bang, karena di sana muntah mulu gitu kan. Gue bingung juga, ada cemilan tinggal mie doang, tadi gue bilang kan tinggal logistik mie 3.
dia gadoin mie juga buat ngisi perut, air tinggal dikit. Serba salah, posisi itu juga serba salah juga bang. Akhirnya situ gue bilang nih, ini Sasa kenapa nih? Aman gak? Bang gitu kan. Yaudah Win, lagi jalan pelan-pelan gitu kan. Yaudah lu jagain Sasa deh, ada temen gue bilang, lu temenin cowok itu, jagain Sasa gitu kan. Pokoknya Sasa lo kontrol terus, jangan sampai ngeblank, takutnya kenapa-napa nih gitu kan. Jalan tuh bang, mulai tuh ke Cemoro, ke Lembah Cemoro kan. Nyampe Lembah Cemoro, break lagi bang. Itu udah sekitar jam 10-an lah gitu. Nah, kita juga sebenarnya udah ojek bang, ojek yang di pos pintu masuk hutan sampai base camp kan. Karena ojek itu sepengetahuan teman gue sampai jam 10 malam doang. Akhirnya ya udahlah, kita sesampainya aja nggak usah ngudak ojek, gampang lah, nanti bisa calling kalau ada sinyal di pos 1. Karena kita megang kontak orang base camp, bisa pos 1 ada sinyal, beberapa teman gue kan. Gue break, lanjutlah jalan bang ke Cemoro, ke Lembah Gosong, Lembah Gosong. Kan kita break di Lembah Cemoro, kita lanjut jalan ke Lembah Gosong. Baru berapa langkah bang, muntah lagi bang si Sasanya. Baru berapa langkah, muntah lagi. Kita berhenti lagi, baru jalan lagi, muntah lagi. Bilang, wah kenapa nih orang nih, bilang. Sah, lo aman gak? Gitu. Diem ya bang. Dia tuh diem, pokoknya dia semenjak turun dari summit tuh dia diem bang, nggak ngomong sama sekali. Diem ya. Sah, lo aman gak? Diem ya. Gue bilang sama cowok, lo ajak ngobrol cewek lo deh, gitu kan. Jangan sampai itu balik lagi bang, jangan sampai dia ngelamun atau gimana, takutnya lost di luar kendali kan, ada sesuatu masuk, takutnya kan. Win gitu, diajak ngobrol sama cewek, sama cowok kan si Sasanya. Sah, kenapa gitu kan, ngomong gitu kan, kalau ada yang dirasa ngomong, diem aja bang. Pas akhirnya udah lanjut jalan nih bang. Nah pas belum masuk Lembah Gosong itu awal gue bang lihat di depan gue itu kayak ada orang ngebelakangin pakai baju kaos oblong bang. Itu jelas banget bang, kaos oblong, celana pendek, cuma ngebelakangin, rambut pendek tuh bang, cowok. Ngeliat tuh apaan gitu kan. Gue perhatiin nih bang, gue tegesin lagi kan, ini apaan nih putih gitu. Cuma oblong, kaos oblong itu kayak kaos oblong belel lah gitu lah, kayak oblong belel, pendek hitam. Gue udah ketegesin ya kan. Itu wah benar bang, itu beneran dia ngebelakangin kita pada bang. Itu semuanya bang lihat bang, temen gue langsung nyolek, iya tahu jalan itu nih. Jadi ini sosok itu bang, ini kita semua berjejer 12 orang. Pada ngeliat bang, itu lewatin aja bang. Gue baca-bacaan bang. Jadi itu gue lewatin sosok itu, gue nggak tahu itu orang atau bukan bang. Intinya sekarang ini bang udah jam 10 malam, orang sendirian pakai baju kaos oblongan doang, pakai celana pendek. Gue ngeliat ke bawahnya tuh, karena udah nggak pikiran ke situ bang, karena itu gue mikir tuh siapa gitu, itu orang bukan. Terus teman gue langsung nyolek tuh bang di belakang. Gue paham tuh maksudnya, dia bilang, lu ngeliat gak Win? Lu ngeliat gak gitu kan. Cuma gue ngabuk doang, udah jalannya tuh tanpa ada yang ngomong, ngelewatin tuh bang 12 orang itu. Gue nunduk kayak bang jalan itu, nunduk kayak baca-bacaan ya. Wah kenapa nih kan. Jalan, alhamdulillah bang tuh, lewatin tuh sosok itu. Gue gak berani tuh lewat belakang lagi tuh. Setelah gue jalan ke depan lagi, di depan bang, tadi sebelah kanan, sebelah kiri sekarang bang, itu bentuknya yang kayak awal gue bilang kayak pocong bang. Di situ gue mikir lagi, mungkin kayak tadi kali ini kan, kena prank atau gimana kan. Dari jauh, gue tegesin lagi, itu apaan? Tadi kan posisinya awal yang kayak celana itu tiduran bang, cuma ini diri bang, di balik pohon itu bang, sebelah kiri, balik pohon. Gue deketin jalan, gue pikir positif dulu tuh bang, mungkin ini kayak kain atau karung gitu kan. Makin deket bener ya bang, itu jelas banget bang, itu ada iketannya gitu. Jadi ngebelakangin kita pada juga bang, ngebelakangin. Yang tadi yang gue lihat sosok kayak cowok itu ngebelakangin di sebelah kanan, posisinya ya yang sekarang yang pocong itu sebelah kiri bang. Temen gue nyolek lagi bang. Gue ngambek kayak iya, deh jalan pelan-pelan jalan tuh, ngelewatin lagi bang. Tuh ngelewatin, gue nunduk lah itu, baca-bacaan lagi. Itu gemeteran sejadi bang. Yang tadi kaki gue sakit bang, kalau untuk jalan itu kan kaki sakit, itu ngetrek sepanjang trek itu pelan-pelan bang. Itu
Mendadak kenceng. kenceng bang. Gara-gara gue takut ya kan, udahlah kaki tar dulu deh nih, ini masalahnya tuh dua sosok nih kiri kanan, gue takut kan. Jalan tuh, jalannya cepet, akhirnya ya agak cepet bang, cepet jalan, itu udah seorang lewatin tuh. Nggak lama, alhamdulillah tuh bang, nyampe bang di lembah gosong. Berhenti lagi bang, nggak, si Sasa mulai ngomong, break dulu, capek. Alhamdulillah tuh bang, mulai ngomong tuh bang, dari semenjak abis summit bang, dia kan abis summit dia tidur tuh, dia nggak ngomong sama sekali, itu baru ngomong bang, break dulu capek, duduklah dia, duduk, akhirnya pada duduk semua tuh, kasih minum, kasih Sasa, dia ajak ngobrol tuh, Sah, aman gak Sah gitu, kuat gak? Kuat bang, ya, bang. Gue liat jam udah jam 11-an tuh bang, udah jam 11 malam, ini kita paling nyampe base camp jam 12-an atau paling lama jam 1 lah gue jalan trek. Kalau speed kita kayak gini, pelan gini, yaudah yang penting nyampe bawah lah gitu. Ini gue pikir udah nggak beres nih di perjalanan tadi, udah gue juga mikir nih kenapa begini kan, dia ngeliat sosok dua itu kan, itu anak-anak juga udah pada diem semua bang, diem. Yang tadinya awal sebelum ngeliat itu dua sosok, setiap break kan ngobrol, ya kan, ngobrol. Semua diem bang, hening. Pada diem semua, mungkin kena shock kali ya. Terus nggak lama, Sah, kalau ada yang dirasa ngomong, iya bang, cuman pusing sama enak, dia bilang, sama berat sini dia, pundaknya bang, terus mual mulu, gitu kan. Masalah itu dia muntah mulu bang, muntah itu air mulu, keluar air gitu. Gak lama juga ajak ngobrol, muntah lagi bang, muntah lagi deh, wah banyak gitu, banyak. Gak lama ngulang lagi bang deh, begini lagi bang, begini lagi, bilang cowoknya, ya Sasa kenapa lagi tuh bang, dia ketawa aja bang, cuma ketawa kecil banget, itu deh berangkat tuh, buruan nih, gue ke base camp deh, udah nggak beres nih, gitu, udah mulai nggak beres bang, yaudah bang ayo, jalan tuh bang, mulai ke pos 1 berarti kan, nah itu posisi jam setengah 12-an bang. Sebelum sampai pos 1, gue ketemu nih ada orang bang, sendirian nih, jalan nih, jalan. Negor nih bang, malam amat bang turunnya. Dia pakaian pendaki. Gue nggak tahu lah tadi sama solo hiking atau bukan, cuma intinya setengah 12 malam bang, sendirian, kondisi mau naik. Gue kaget juga kan. Dari jalan, ada orang nih, datang dari bawah kan, ada pakai headlamp. Sempat negor tuh berhenti, malam banget bang turun, iya nih ada yang sakit sama cedera gitu kan, kita cedera nih bang, oh yaudah hati-hati, dia bilang gitu kan, hati-hati gitu, jangan pada ngelamun. Nah yang lebih aneh bang, dia tahu bang masalah yang si Sasa, dia bilang dijaga ya tuh yang cewek, dia bilang gitu. Gue langsung bengong bang, kok dia tahu, gue bilang gitu kan, dia tiba-tiba dia ngomong gitu bang, dijaga tuh ya temennya yang cewek, ada yang ikut, bilang gitu bang. Anjir. Di situ bengong bang sih, jadi dia pada bengong. Nah tadi mau nanya mau apa sih sendirian kan gitu kan. Udah tuh pada diem semua. Gak lama dia bilang duluan ya gitu. Jangan tuh bang, lewatin kita pada semua 12 orang naik semua sendirian tuh. Jadi dia nggak bawa, dia pakai diepack kecil doang bang, diepack kecil. Terus celana pendek, pakai sepatu gunung, pokoknya pendaki lah, kayak setelan pendaki, cuma pakai diepack. Cuma logikanya yang gue pikir tuh jam setengah 12 malam dia trekking sendirian dan nggak bawa perlengkapan. Carrier lah, kalau carrier mungkin iyalah orang solo hiking gitu kan, bawa carrier, cuma bawa diepack doang gitu kan. Gak lama jalan tuh bang, ya, ditambah gue bingung itu dia tahu tuh, dia bilang dijaga tuh ya ceweknya, ada yang ikut bilang. Pada diem bang semua. Jalan tuh bang, akhirnya ini anak muda nih, agak umur nggak muda bang, dia umur sekitar 40-an. Udah berumur, tapi belum begitu tua sih gitu, sekitar umur 40-an lah gitu. Pada bengong, pada bengong itu dia pas dia ngomong gitu doang tuh pada bengong semua. Akhirnya dia lanjut naik ke atas, kita lanjut ke bawah bang. Singkat cerita, nyampe lah bang di pos 1. Di pos 1 nyampe, alhamdulillahnya teman gue ada sinyal bang, ngontek lah orang base camp, minta tolong jemput ojek gitu kan, udah pada nggak kuat ya kan, untuk jalan ke base camp lumayan. Akhirnya diangkat, dijemput tuh bang, ditungguin di pos ojek kan. Sempat lumayan lama juga tuh bang di pos 1,
break dulu lah. Di situ gue juga masih mikir nih, itu tadi siapa ya gitu, yang tadi yang sendirian orang gitu. Masa iya itu pendaki solo hiking gitu, nggak mungkin juga, dia nggak bawa carrier gitu. Kalau bawa carrier oke lah solo hiking, cuma dia bawa depek doang, nekat sih kalau beneran solo hiking gitu. Yang lebih gue aneh lagi, dia tuh tiba-tiba ngetuk gitu, dijaga itu yang cewek, ada yang ikut gitu. Ya udahlah tuh, nggak lama, nih gimana nih, mau ngeres bentaran atau gimana gitu. Ibu, ya udah Win, bentaran dulu Win, sambil biar dia ojeknya nunggu gitu kan, biar kita turun langsung turun gitu kan, gak nungguin ojek. Oh yaudah gitu, main lama tuh. Si Sasa masih diem aja tuh bang, diem aja kan. Sah lu aman kan gitu, diem aja. Gak lama, yaudah turun yuk, udah jam 12-an tuh bang, udah jam 12 malam juga nih gitu. Takut lebih pagi lagi nyampe base camp. Yaudah tuh, jalan tuh bang, jalan ya kan. Alhamdulillah bang, sampailah gue pos ojek bang. Di pos ojek dijemput, tapi gue pas dijemput itu di dropnya nggak di base camp Swanting, di base camp masih di atas bang, deket lah dari pos ojek turun dikit itu. Intinya base campnya beda sama pas naik. Nyampe base camp, setelah nyampe base camp terus pada bersih-bersih tuh bang, bersih-bersih. Nah si Sasa ini masih duduk tuh, si Sasa dudukin dulu tuh, dudukin, dikasih tuh bang, pesenin apa, teh manis hangat, kasih teh manis hangat si Sasa. Oh iya Win, minum tuh bang. Sah, lo nggak apa-apa Sah, masih diem tuh bang, diem. Terus gue bilang nih sama si cowoknya, si Sasa di atas ngapain sih, bilang gitu kan. Ada yang aneh, maksudnya dia ada ngakuin sesuatu gak? Agak ada sih Win, gitu kan. Dia bilang agak ada. Gue mikir lagi tuh bang, oh kenapa bisa kayak gini gitu kan. Tapi ini Sasa, nah gue bilang gini, Sasa dapat gak? Nah, yang gue kesel nih cowoknya bang nggak bilang kalau dia dapat bang. Dia sempat di atas tuh sempat ganti pembalut. Pembalut dibawa ke bawah, turun, taruh di tas. Iya sih lagi dapet ya. Gue bilang pantes. Kita pas turun ada gangguan, gue bilang gitu kan. Jadi pas habis summit dia dapet bang. Dia sempat ganti pembalut, makanya dia langsung tidur kan. Nyata dia nggak bilang-bilang nih yang cowok ini, nggak bilang si Sasa dapat itu kan. Diem aja gitu. Gue bilang wah pantes. Kita pas turun barbar banget ini. Niat yang tadi bilang ada sosok kayak orang berkaos putih, celana pendek. Yang kedua itu dia pocong bang. Nah yang ketiga ini nih, entah siapa itu tuh. Gak bisa bilang siapa, entahlah, gue bingung, masih misteri sih berdua itu siapa tuh. Dia jam 11 malam naik sendiri, tiba-tiba tahu kondisi ada teman gue yang kurang fit, dibilang ada yang ikut gitu. Gue juga nggak tahu itu sampai base camp. Intinya si Sasa juga masih kondisinya masih lemes lah bang, masih diem ya. Yaudah akhirnya gue bilang tuh sama cowoknya, yaudah lo buang dulu tuh apa pembalutnya gitu kan, bilang sama si yang orang base camp buang di mana gitu kan. Ngeri gara-gara ini nih kita sepanjang trek nih ganggu nih bawa ini ya nih pembalut gitu. Iya Duin, akhirnya bilang tuh ke tukang base campnya, dibuang lah tuh bang. Ditanya lah bang sama si akang base campnya, kenapa sih mbaknya gitu. Enggak apa-apa bang gitu, ini capean doang gitu, cuman emang sih dapat gangguan gitu kan, dia lagi dapet gitu. Oh pantes gitu kan, tapi aman kan, bilang aman sih, untungnya nggak kenapa-napa, cuma emang sesekali dia suka entah kemasukan entah gimana, suka yang tadi gue bilang bang 2 kali gitu ketawa gitu. Ya udahlah, istirahat dulu aja gitu kan, istirahat gitu kan, waktu posisi lagi capek juga gitu kan. Udah tuh istirahat, gue juga bersih-bersih, makan. Nah setelah gue makan, gue juga cerita deh tuh sama yang lain tuh. Cerita, gue bilang juga tuh, gue juga pas malam pertama gue sempat dengar ada ini tuh. Gue tanya kan, lu pas malam pertama itu pas kita baru nyampe kan, habis makan tidur tuh malam, lu ada yang ngencing gak sih? Bilang itu kan, yang bilang ada sih ke tenda tuh, kagak ada Win. Lu ada kan yang ngencing tenda lu? Kagak ada. Mana apa itu? Enggak, gue kebangun jam 1, ada yang jalan di sebelah kanan, kan gue mah lu pada mau ngencing gitu kan. Tapi itu dia jalannya tuh muter malahan beberapa kali, 3 kali gitu. Sampai ada suara
geraman gitu, sampai gue cek emang nggak ada apa-apaan. Tapi pas gue di luar tiba-tiba ada angin kenceng, ya udah lah gue langsung tidur lah. Ya paling gitu sih bang, alhamdulillah. Nah sampai pagi alhamdulillahnya si Sasa mulai fit sih bang, mulai fit. Ya mungkin setelah itu pembalut dibuang, mungkin udah ngikut dari mana, mungkin ada yang ngikut itu gara-gara kita si cowoknya itu bawa pembalutnya bang, kan mungkin amis kali ya bang ya. Iya. Kalau di cuman makhluk asal nyantreng banget kali ya amis itu. Cuma ya yang gue kesel itu dia nggak bilang bang gitu, nggak bilang kalau cewek ini dapat gitu kan. Emang sih nggak kepikiran juga karena dapetnya kan pas di pos 2 pas mau habis summit gitu kan. Udah sampai pagi alhamdulillahnya si Sasa mulai sehatan lah bang. Udah banyak aktif ngobrol lagi. Yang tadi dari ya selesai summit dia diem aja sampai muntah-muntah mulu. Gue takutnya itu dia sih dia kenapa-napa, masih muda banget, kasihan bang gitu kan. Itu juga pengalaman gue yang paling berkesan sih sepanjang pendakian gue, karena itu pertama kali juga nanjak ada cewek sih bang gitu. Paling ya itu doang sih bang pengalaman pas gue ke Merbabu via Swanting. Tapi ini mungkin karena pembalut itu ada di tasnya si cowoknya. Oh itu di tas cowoknya. Di tas cowoknya ya, bukan di Sasa ya? Nah cowoknya kan mendampingi Sasa mulu nih. Dempet, gue nggak paham juga tuh bang. Intinya si yang bawa pembalut itu si cowoknya di tasnya gitu kan. Karena dia ini bang, tasnya si Sasa dibawa juga di double tas, double carrier bawanya gitu. Dan si saya kan didampingin mulu nih sama si cowoknya gitu. Kayak gitu sih. Yang gue kesel itu cowok nggak bilang sih kalau si Sasa dapat gitu. Iya, berarti si makhluk astral ini memang kan mereka lebih suka sama yang amis-amis kayak gitu lah ya, bau-bau darah kayak gitu. Mungkin dia mengikuti atau gimana gitu. Nah di sini aneh juga ya kalau si Sasa ini tiba-tiba apa namanya kayak ketempelan gitu aja ya. Tapi dengan sendirinya juga itu hilang dengan sendiri. Hilang dengan sendiri bang. Jadi ini bang, yang ketempelannya itu tuh yang gue bilang kayak ketawa tuh. Nah itu gue sempet nanya sih pas paginya tuh, pas lagi di Jogja kan. Gue nanya tuh, lo kenapa pas trek kok lo ketawa? Dia nggak sadar bang. Dia nggak sadar. Dia yang dia rasain tuh cuman pusing, mual, sama sini berat bang. Pundaknya berat. Nah dia masih enggak tuh pas dia muntah. Selesai itu dia nggak inget apa-apa bang. Gitu nggak inget apa-apa. Dia sempat begini kan. Cuma pas itu dia nggak inget. Kalau dia nggak ngerasa dia ketawa. Padahal yang kita semua lihat itu dia ketawa bang. Ketawa pelan gitu. Gitu. Gue nggak ngerti itu begitu. Dia ngerasa dia nggak ketawa. Nggak sadar dia. Kalau dia tuh ketawa, gue nggak ngerti gimana tuh. Alhamdulillah sih, untungnya sih sampai basecamp itu aman bang, hilang. Ya, hilang sendirinya. Hilang sendirinya ya. Entah beneran itu pas dulu dibuang bang, itu pembalutnya gitu kan. Gara-gara bawa gitu mungkin. Nggak ngerti juga sih gue. Sampai pagi, alhamdulillahnya Sasa aman lah, selamat lah, nggak ada gangguan. Dan terakhir gue juga kontak ke dia, gimana kondisi aman gak setelah pulang sampai Jakarta bang? Aman bang gitu. Cuma masih pegel bang gitu, bagian pundak. Gitu. Karena gue juga itu kan kenal di pas pendakian ke Merbabu doang, Bandul itu gue nggak main sama mereka karena bukan teman gue gitu kan, temen kenal di pendakian doang. Dia bilang terakhir gue kontak sih gitu doang sih, tapi sampai sekarang gue juga nggak tahu gimana sih keadaannya. Semoga aja sih si Sasa juga mungkin nonton, semoga nggak ada hal aneh-aneh lah setelah kita pendakian Merbabu. Takutnya sampai Jakarta masih gimana gitu. Gitu sih bang. Terus yang sosok si mbah-mbah itu yang kayak batu ya? Betul. Kayak batu. Itu memang pahatan atau memang pas Bang Erwin ngelihat itu langsung berubah jadi sosok wajah si mbah-mbah atau memang itu batu sebelumnya? Yang gue lihat tuh enggak, langsung muka bang. Langsung muka. Jadi gue lagi jalan, terus pas gue lihat itu ada muka, ada batu, langsung bentuk muka bang, udah kayak pahatan gitu loh. Oh ini benar-benar kayak pahatan. Bukan memang menyerupai sosok si orang atau sosok si mbah-mbah ini. Bukan, jadi batu
berbentuk gimana sih bang, bentuk pala, setengah pala gitu dong lah, batu berbentuk pala, terus dia senyum pakai belangkon, ada matanya, ada hidungnya, gue jelas banget ngeliat bang, sampai gue ngeyakinin itu batu, oh bentuk kepala gitu kan. Yang lebih aneh lagi, naik kagak ada bang. Mungkin kalau naik ada gue juga nggak kaget kan, masalah naik kagak ada batu gitu kan yang berbentuk kepala kayak gitu. Itu batu gede banget sebelah kiri. Pas sampai lokasi itu yang gue lihat batu bentuk pala itu nggak ada sama sekali bang. Itu cuma ada ya, tadi ada tanah kayak tanah longsoran sama akar-akar keluar-keluar gitu. Terus sempat mikir sih, masa iya ngelihat akar-akar bentuk muka sih gitu. Biasanya batu yang gue lihat. Itu juga sampai sekarang masih bingung juga sih bang, kenapa bisa ngeliat kayak batu itu. Sampai gue flashback yang tadi bilang bang, yang tukang ojek kalau lewat Lembah Mito, permisi ngucapin salam gitu, sampai flashback, sampai mikir apa ini gitu kan. Alhamdulillahnya diliatin gitu doang sih bang, nggak ada yang ekstrim lah gitu. Tapi ini semua ke-12 orang ini pas melewati Lembah Mito itu benar-benar ngikutin apa kayak ngucapin salam atau? Oh enggak, karena yang dipesanin itu gue doang kan bang, di ojek. Oh iya. Oke. Jadi lagi naik ojek nih, lagi di perjalanan ngobrol-ngobrol kan, terus tiba-tiba si ojek bilang, ayo bang nanti misalnya lewatin Lembah Mito salam-salam ya gitu kan, maksudnya ngucapin salam, permisi. Saya lagi naik ojek, lagi perjalanan ke pintu hutan bang gitu. Gitu. Dan gue nggak sharing ke, maksudnya nggak info lagi kalian kagak ya, karena baru naik ya gue mikirnya ya udahlah gitu doang gitu. nggak sempat gue hirauin pesan dari tukang ojek gitu. Nah pas kejadian itu langsung flashback ucapan tukang ojek itu pas ngeliat pas sampai di Lembah Mito, apa itu Mbah Mito atau gimana, gue diliatin atau gimana nggak ngerti lah gitu. Untungnya sih ya nggak ekstrim banget sih bang gitu kan. Justru yang lebih ekstrim yang mau ke Lembah Gosong itu sih, yang tadi gue bilang ngeliat sosok dua itu. Itu semua yang ngeliat bang. Mungkin dia bosnya HP kali ya, si Mbah itu. Nggak ngerti itu bang. Mbah Mito. Mbah Mito. Oh aduh, Mbah Mito. Baru connect. baru connect. Merek Mito tuh udah lama banget. Aduh. Garing ya. Ya. Terlalu old sih. Sebut merek. Waduh. Aduh. Salah sebut merek nih saya. Nah satu lagi bang yang apa namanya yang menarik nih, bukan menarik ya maksudnya. Waktu malam-malam pas Bang Erwin terbangun, itu kan ada yang mengelilingi tendanya banyak 3 kali lah atau berapa kali gitu. Nah di situ juga Bang Erwin kan dengar kayak suara geraman, auman gitu, tapi bukan macan. Bukan. Beda sih bang, geraman sama auman ya. Kalau auman gimana? Geraman tuh kayak yang tadi gue bilang, geraman hewan sama orang tuh beda sih. Yang gue denger tuh bukan hewan yang bener, kayak orang. Jadi gimana ya? Berat itu. Kayak kita nakut-nakutin orang gitu. Iya gitu. Kan kalau hewan kan ketak. Beda. Nah, iya gitu. Cuma dia berat gitu. Berat banget suaranya. Bukannya beda bang. Beda, bukan gitu. Jadi berat banget gitu. Itu sering. Maksudnya 2 kali. 2 kali. Dengar gitu. Nah, pas gue kedua kalinya gue berani mutusin untuk ngecek, karena gue takut itu bang, bagas. Karena kan nggak tahu kan, takutnya hewan atau gimana. Soalnya ada logistik juga di depan tenda. Tuh, gue ngecek, ternyata nggak ada apa-apa. Hewan nggak ada, tenda-tenda temen gue juga pada gelap, nggak ada yang buang air kecil atau keluar. Nah, yang hembusan ke wajah itu dingin atau hawanya tuh panas atau dingin gitu loh? Itu dingin bang, cuman kayak kenceng, kayak nabrak gitu. Kenceng gitu bang, anginnya. Cuma sekali, kalau angin kan gimana ya? Kalau angin terus-terusan. Iya terusan gitu. Dia nggak langsung lewatin tuh, kayak nabrak ke muka. Di situ gue langsung, wah nggak beres nih. Langsung sejak jadinya ya, langsung masuk tenda, tutup, langsung SB-an bang gue. Saking udah takut. Iya. Awalnya ngeliat nggak begitu takut, pas angin kencang itu bang ke muka, kayak nabrak itu bang. Entah energi, entah apa, nggak paham juga. Cuma dingin sih, nggak panas. Cuma itu dia, angin kok begini, nabrak begitu kenceng, gitu sih. Iya. Nah yang bikin ini lagi si sosok
pendaki yang sendirian ini nih yang bikin aneh. Nah itu dia yang masih kepikiran sampai sekarang. Iya, malam-malam 40 tahunan berarti. 40 tahunan. Ya masih muda. Masih muda. Dibilang Tapi bapak. di tahun-tahun sebelumnya itu pernah dengar nggak sih kalau ada pendaki pernah meninggal gitu di Merbabu? Ya. Yang 2018 ada, tapi bule. Oh, bule. 2018. Gua dulu. Tapi ini bule. nggak ada wajah-wajahnya, nggak ada lokal ya? Lokal 40-an. Ya, mungkin tahun-tahun kemarin ada. Mungkin kali. Itu soalnya gua Poinnya gitu. pertama kali sih gua ke Merbabu. Ya, mudah-mudahan orang sih Bang ya. Semoga sih. Beliau ini nonton nih kalau Iya, ketemu benar. itu komentar komen aja gitu. Itu gua. Iya, betul, gitu betul. kan. Bukan hantu gitu. Tapi yang gua aneh, dia tahu kondisi di rombongan gua ada yang sakit, Bang. Itu yang aneh sih. Nah, dia langsung nyeletuk itu, Bang, tiba-tiba. Tadinya ketemu pas-pasan. Terus dia langsung negor kan, kok malam banget, Bang, turunnya gitu. Iya nih gitu. Ada yang sakit ada yang sakit itunya temen, gue bilang gitu kan. Gue bilang ada yang sakit doang tuh, cuma gue nggak nunjukin orangnya gitu. Tiba-tiba dia nyeletuk, oh iya dijagain nih cewek tuh. Udah ngikut. Jangan indigo. Nah, Oh, itu dia tahu. Tahu. Oh. Kecuali berdua mungkin bisa nebak dong. Ini 12 orang, cewek 3. Cuma dia nunjuknya tuh si Sasha. Oh. Iya, jadi dia ini kayaknya indigo terus senior. Mungkin. Iya, senior pendaki. Oh. Senior pendaki dia indigo, dia mungkin ada keturunan Trah dari mana gitu kali ya. Mungkin lah. Bisa jadi. Bisa Tapi mudah-mudahan itu orang. Orang mudahan sih. Orang aja. Oke, seru banget ini Bang Erwin ceritanya. Keren. Ceritanya pengalaman pertama nih Bang ya, kalau ini apa yang barbar banget ini. Betul, Turun. barbar itu diliatin 2, Bang. Gue baru pertama kali sih ngeliat sosok pocong gue. Itu serem banget. Di belakangnya itu diserem dia. Tadi bilang kaki sakit, sampai nggak gue pikirin kaki, Bang, gitu. Udah jalan deh, cepet gitu. Untung ngebelakangin mau ke depanin mah, ngerti lah. Oke, Bang Erwin, terima kasih. Siap. Buat ceritanya seru. Oke, siap, Bang Ale. Saya tutup dulu Bang ya. Oke, Mungkin siap. ada tambahan sedikit yang mau disampaikan ke penonton di rumah Bang. Ya, mungkin untuk penonton Jejak Backpacker, kalau misalkan mau mendaki gunung manapun, satu sih kalau gue sih wajib adab sih, Bang, yang diperhatiin adab, karena kita juga kan ke gunung kita bertamu kan, Bang, ya. Benar. Kita nggak tahu adab gitu, omongan dijaga, komunikasi juga sesama temen harus tetap apa ya, kompak, saling peduli juga sih. Bisa ada temen yang sakit atau ada temen yang sakit, info lah ke temennya biar tahu gitu. Jangan sampai hal-hal yang nggak diinginkan itu terjadi. Mantap. Oke, Bang Erwin. Siap. Nah, JPackers, itulah tadi obrolan misteri bersama narasumber kita, Bang Erwin. Jangan lupa selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, komen, dan share. Yang pastinya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Erwin, terima Ya, kasih banyak kasih, Bang Erwin. Bang Ale. Waktunya udah jauh-jauh kesini. Siap, makasih juga Bang Ale udah diundang ke Jejak Backpacker. Iya, mohon untuk maaf sharing. nih kalau jamuannya masih banyak yang kurang nih. Nggak apa-apa, Bang, ini sudah seneng banget udah Jangan diundang. kapok. Enggak kok, siap. Sampai jumpa.